Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your Marty and Banks. Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah, sobat inspiratif, kita sudah kedatangan pemateri atau pembicara kita deh. Kita kenalan dulu. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Kang Faiz. Apa kabar? Alhamdulillah. Mudahan ya, semangat terus. Sehat Pak? Alhamdulillah Kang Faiz. Kenalan dulu dong dengan Oke. sahabat-sahabat yang ada. Selamat sore sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gatotian S, Sekjen Karang Taruna Provinsi Banten. Salam sejahtera buat teman-teman semua, khususnya para fansnya Rumah Inspiratif yang semakin menginspirasi. Alhamdulillah teman-teman serta sahabat-sahabat kita nih di acara ngopi sore hari ini bersama Bapak Gatotian, Sekjen Karang Taruna Provinsi Banten. Dan sore hari ini kita akan bahas tentang Karang Taruna dari desa membangun bangsa. Yap. Oke. Luar biasa banget nih. Luar biasa ya kedengarannya ya, mudah-mudahan actionnya juga luar biasa. Iya. Nih Pak, kalau kita berbicara mengenai Karang Taruna ini organisasi anak muda yang memang sudah lama ya eksistensinya. Yap. Ya, dan ini juga mungkin menjadi satu organisasi kemitraan juga dari Yap. kalangan pemerintah. Nah, Betul. Pak, ini dari desa membangun bangsa. Ya, pertama sedikit saya ulas mungkin. Karang Taruna itu organisasi yang lahir pada tanggal 26 September tahun 1960. Jadi sudah 60 tahun usianya. Sudah 60 tahun. Nah, kenapa kita katakan atau kami dari Karang Taruna mengatakan bahwa kami Karang Taruna itu membangun bangsa dari desa, karena organisasi Karang Taruna itu organisasi yang berkedudukan di desa dan kelurahan. Itu pertama. Kemudian kedua, sampai saat ini boleh saya katakan satu-satunya organisasi yang secara struktural menyentuh sampai ke tingkat desa, ke tingkat kelurahan, bahkan di beberapa wilayah itu sampai ke tingkat RT RW, itu adalah organisasi Karang Taruna. Ya, jadi tidak terlalu berlebihan kalau kita katakan bahwa peran Karang Taruna dalam pembangunan bangsa itu memiliki kontribusi yang luar biasa besarnya, khususnya peran dalam bidang pembangunan kepemudaan. Anda bisa bayangkan seberapa berartinya ya kedudukan Karang Taruna bagi generasi muda di desa-desa. Seberapa banyak baik itu kader-kader muda maupun tokoh-tokoh nasional, baik itu tokoh nasional atau tokoh lokal yang sudah berhasil dicetak oleh organisasi Karang Taruna. Itu tidak sedikit kalau kita sebutkan ya, baik itu di tingkat nasional, di tingkat provinsi Banten maupun di tingkat kabupaten kota termasuk kota Serang. Mungkin itu Bung Pai. Ternyata memang Karang Taruna ini sudah teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya sudah berdiri 60 tahun. 60 tahun ya, dari Dan 60 tahun. hari ini kita adalah sebagai sosok agent of change, agen Betul. anak muda yang memang harus membangun peradaban bangsa. Yap. ini, Pak. Nah, kalau kita melihat titik tolak bahwa memang Karang Taruna ini juga memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Iya, Pak, ya. iya, iya. Mungkin teman-teman serta sahabat-sahabat juga mungkin belum mengetahui nih ya arah dari pergerakan banyaknya Karang Taruna. Iya, Pak. iya. Oke, jadi singkat saja saya kemukakan kepada teman-teman semua bahwa secara organisatoris Karang Taruna itu kedudukannya di desa dan kelurahan. Di desa dan kelurahan. Hal itu dituangkan di dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun tahun 2019 ya, baru 2019 tahun 2019 Permensos 25 2019 tentang Karang Taruna. Jadi kedudukan Karang Taruna itu disebutkan dalam Permensos itu adanya di desa dan kelurahan. Gitu ya. Nah, keanggotaannya sendiri, nah ini yang unik. Karang Taruna itu keanggotaannya bersifat stelsel pasif, artinya keanggotaan otomatis. Dengan kata lain, sebenarnya
setiap generasi muda berusia 14 sampai 40 tahun, maka sebenarnya dia secara otomatis disebut sebagai anggota Karang Taruna. Karena substansinya tadi, Karang Taruna adalah organisasi sosial yang menjadi wadah berhimpun generasi muda yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial atau pengentasan masalah sosial, khususnya yang dialami anak muda. Gitu. Nah, jadi ini uniknya. Jadi Karang Taruna itu kan begini, Bung Faiz. Ada satu katakan riset, ada satu riset yang mengatakan begini. Permasalahan di belahan dunia manapun yang paling tidak bisa diatasi, bahkan konon kabarnya dari zaman Nabi Nuh, permasalahan sosial itu permasalahan yang tidak pernah bisa terentaskan di belahan negara manapun, termasuk tentu di Indonesia. Nah, dari beberapa riset mengatakan bahwa penyandang masalah sosial itu justru, ya, ini berdasarkan riset, mayoritas adalah generasi muda. Nah ini, jadi kalau kita lihat gini, masalah sosial, ini masalah sosial itu kalau dalam literatur Kementerian Sosial ada banyak, ada 14 kategori. Dia memang dari mulai betul memang ada kemiskinan, orang jompo, tunawisma, itu masalah sosial. Tapi ada 14 kategori yang di dalamnya, ya, diantaranya itu ada penyalahgunaan narkoba, kemudian remaja putus sekolah, kemudian kenakalan remaja, kemudian berbagai macam lah, kayak buta aksara dan sebagainya. Nah, kalau diakumulasi mayoritas dari para penyandang masalah sosial itu adalah generasi muda. Ini Indonesia ya. Nah, di sisi lain ada survei juga yang mengatakan bahwa ternyata ya, potensi yang paling berpeluang melakukan pengentasan terhadap masalah sosial ini juga adalah generasi muda. Nah, ini uniknya. Jadi masalah sosial itu adalah masalah yang paling banyak disandang oleh generasi muda, namun juga potensi pengentasannya itu peluangnya besar dilakukan oleh generasi muda. Nah, itu makanya lahirlah wadah Karang Taruna. Karang Taruna itu untuk apa tadi? Untuk mengentaskan masalah sosial yang dialami oleh anak muda. Siapa pelakunya Karang Taruna? Karena tadi yang paling berpotensi untuk mengentaskan masalah sosial ada generasi muda itu sendiri, maka Karang Taruna menjadi wadah berhimpun generasi muda. Diharapkan generasi muda Karang Taruna ini berhimpun di organisasi ini untuk membantu pengentasan masalah kesejahteraan sosial itu Bung Bayu. Karena memang permasalahan sosial ini tidak selesai ya Pak ya. Ini sangat mengkhawatirkan ya Pak ya. Permasalahan sosial itu menurut saya permasalahan, ya bukan menurut saya, menurut kategori umum itu permasalahan yang semakin hari semakin kompleks gitu ya. Di satu sisi kita mengejar apa yang namanya percepatan pembangunan di semua wilayah, seluruh wilayah ya, di seluruh tanah air, semua wilayah berlomba-lomba mengejar percepatan pembangunan. Ya, kita berlomba juga dengan kemajuan teknologi, kita berlomba juga dengan misalnya perdagangan bebas dunia, ya kan. Nah, tapi dampak dari pembangunan salah satunya itu tadi makin kompleks ya persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat. Nah, ini tantangan. Lantas Karang Taruna ini juga kan mengambil bagian peluang, artinya memang peluang untuk bisa memberikan kebermanfaatan sosial ya Pak ya, lewat generasi-generasi muda. Sekarang kalau Bapak melihat bagaimana antusias generasi milenial sekarang berkaitan dengan keikutsertaan mereka di Karang Taruna. Iya, nah ini pertanyaan yang menarik Bung Faiz ya. Jujur harus kita katakan bahwa sejalan dengan kemajuan teknologi, sejalan dengan era keterbukaan ya, di mana kita tahu sekarang teknologi itu membuka akses semua orang ya. Kalau dulu orang yang tinggal di satu desa mungkin dia hanya mayoritas dalam satu harinya mungkin 80 atau 90% dia berinteraksi dengan teman-teman di desanya, kan itu. Tapi kalau sekarang kondisinya sudah berbeda. Meskipun kita tinggal di pelosok manapun, selama handphone kita masih dapat sinyal internet, maka kita bisa berinteraksi dengan orang di seluruh dunia. Ini kan yang terjadi, gitu ya. Nah, ada sosial media dan sebagainya. Nah, ini ada dampak
sosial yang terjadi di kalangan generasi muda. Di antaranya apa? Interaksi antar generasi muda di satu lingkungan, di suatu wilayah, di satu klaster ini menjadi berkurang. Ini menjadi berkurang. Anak muda semakin terdorong menjadi pribadi-pribadi yang individualis kalau menurut saya. Karena dia lebih banyak, bisa kita bayangkan, kita sulit menghitung berapa jam satu hari kita membuka gadget kita. Dan apa yang terjadi kalau misalkan satu hari kita tidak membuka gadget atau dibatasi waktunya. Kita seperti kehilangan dunia kita. Nah, ini salah satu dampak dari globalisasi teknologi ya, globalisasi pergaulan dunia yang berimplikasi pada semakin minimnya keinginan interaksi antar sesama di satu lingkungan. Nah, semakin minimnya interaksi antar sesama inilah yang juga berdampak pada semakin kalau boleh saya bilang semakin menurunnya minat generasi muda terhadap organisasi kepemudaan di tingkat lokal, salah satunya Karang Taruna. Jadi kalau saya lihat secara umum memang tidak semua, tapi kalau secara umum minat generasi muda terhadap organisasi khususnya Karang Taruna ini memang agak berkurang, agak tertantang. Namun di lain sisi ada tren lagi juga yang sekarang makanya organisasi Karang Taruna ini tidak mau kalah gitu ya dengan pergeseran teknologi. Generasi muda Karang Taruna sebenarnya sudah melihat bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Karang Taruna, katakanlah persaingan dalam konteks positif, itu adalah tadi persaingan dengan sosial media. Kalau Karang Taruna ini wadah kan sebenarnya sama. Orang lebih senang berkumpul di Karang Taruna atau berkumpul di sosmed misalnya begitu, ya kan gitu. Nah, Karang Taruna tidak mau kehabisan langkah, makanya tadi muncullah generasi muda. Salah satunya mungkin kalau boleh saya sebut adalah Bung Faiz. Bung Faiz ini adalah kader Karang Taruna yang melihat bahwa oh ya Karang Taruna nggak boleh kalah sama sosial media. Kalau anak muda lebih seneng banyak seneng ngumpulnya di Facebook, kenapa tidak anak muda ngumpulnya di rumah inspiratif misalnya dengan menciptakan wadah berkumpul yang tidak harus berinteraksi secara langsung. Misalnya itu Bung Faiz. Gitu. Ternyata memang tantangan kita semakin berat ya, karena memang dengan meningkatnya era digital juga kecondongan anak muda lebih tinggi ya. Betul. dengan hal-hal digital. Ini juga Taruna mengambil bagian itu bagaimana nih Pak? Nah tadi sebenarnya begini, kemajuan teknologi itu tidak bisa dibendung. Kita harus sadar betul, semua kader Karang Taruna harus menyadari bahwa kemajuan teknologi itu tidak bisa dibendung. Justru seharusnya ini ditangkap oleh Karang Taruna sebagai peluang. Jadi kemajuan teknologi itu tidak bisa dibendung dan seharusnya juga tidak bisa menjadi penghalang bagi majunya Karang Taruna. Yang ada semestinya kemajuan teknologi gitu ya, globalisasi dan digitalisasi ini justru dijadikan sebagai instrumen bagi semakin tumbuh kembang dan kuatnya organisasi Karang Taruna. Gitu. Makanya pendekatan kegiatan keorganisasian Karang Taruna kan kalau saya lihat dari era ke era, dari tahun ke tahun dan dari waktu ke waktu itu juga mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Kalau misalnya kita nggak usah jauh-jauh ke era 60-an, di era 80-an saja, di era saya masih menjadi Karang Taruna Desa. Karang Taruna di tingkat desa dulu ya tadi kegiatannya paling bikin klub sepak bola, ya kan? Agustusan nih adakan lomba lomba pertandingan sepak bola, kemudian nanti malam 17-annya bikin acara panggung gitu. Nah, tapi Karang Taruna sekarang kan sudah mulai tidak meninggalkan itu, tapi lebih jauh dari itu. Tadi memanfaatkan era digitalisasi itu. Kita lihat berapa banyak aplikasi di Play Store yang sekarang sudah dimiliki oleh Karang Taruna. Jadi sudah banyak itu Karang Taruna itu sekarang sudah banyak yang punya aplikasi di Google Play Store. Nah itu, baik itu nanti berisi data atau juga udah banyak grup-grup di sosial media, di Facebook misalnya. Ada grup Karang Taruna yang isinya menjadi tempat wadah bagi mereka berinteraksi. Termasuk mungkin salah satunya rumah inspiratif ini gitu Bung Pai. Mungkin itu. Nah, kemarin kan sempat mengikuti TKN ya Pak. Yep. Nah, mungkin
sahabat Karang Taruna di pelosok-pelosok desa juga belum mengetahui nih. Artinya memang hasil-hasil dari TKN mungkin tidak semuanya mengetahui. Nah, dari hasil itu mungkin apa nih Pak? Bulan lalu, tepatnya bulan Juli, Karang Taruna Pengurus Nasional itu melakukan hajat tahunan, yaitu hajat 5 tahunan, yaitu Temu Karya Nasional. Temu Karya Nasional yang dilakukan bulan Juli lalu, diantaranya di samping memilih ketua baru, ketua umum yang baru, juga merumuskan dan menyusun kembali tentang aturan main keorganisasian. Dalam hal ini adalah ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya gitu. Nah, untuk pemilihan ketua umum alhamdulillah sudah terpilih kembali Bung Didik Mukrianto sebagai ketua umum Pengurus Nasional Karang Taruna periode 2020-2025. Kami dari Banten ucapkan selamat kepada Bung Didik. Kemudian di samping memilih ketua umum, Forum Temu Karya itu juga menyusun ADART. Nah, ada beberapa hal yang menarik kalau menurut saya yang lahir pada Forum Temu Karya Nasional kemarin. Ya, salah satu poin-poin saja yang kita bisa sampaikan adalah diberlakukannya masa bakti kepengurusan untuk seluruh tingkatan yang sama, yaitu 5 tahun. Jadi dari mulai desa sampai ke tingkat nasional, kepengurusannya itu 5 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang penguatan kelembagaannya. Penguatan kelembagaan Karang Taruna itu lebih diberi kekuatan lagi dengan cara apa? Ada yang namanya SK pengesahan kepengurusan. Jadi kalau yang lalu-lalu itu biasanya kalau pengurusan di satu tingkat itu hanya di SK-kan melalui SK pengukuhan kepala pemerintahan atau kepala daerah, misalkan di desa A hanya ada SK dari kepala desa, tapi yang sekarang itu ada juga SK pengesahan dari pengurus tingkat di atasnya. Nah, artinya di sini peran dari pengurus tingkat di atasnya itu lebih maksimal lagi dalam rangka membangun akses komunikasi untuk melakukan koordinasi dan konsultasi. Tugas-tugas koordinasi dan konsultasi itu lebih diperkuat dengan diberikannya kewenangan pengurus tingkat di atasnya melalui ADART ini untuk mengeluarkan yang namanya SK pengesahan. Begitu lebih kurang Pak poin-poinnya. Nah, Bung Gatot nih, kalau kita lari ke Banten sendiri ya, bahwa memang Banten tidak lepas juga dari sosok muda ketua kita ya. Bang Abung Andika Hazrumi ya. Karena memang dari situ beliau juga sosok muda yang memang sekarang sudah meraih satu kesuksesan menjadi wakil gubernur. Nah, artinya memang Bung Gatot melihat sosok muda Bang Andika Hazrumi ini seperti apa nih? Bung Andika adalah sosok yang paling dibanggakan yang kita miliki bersama. Kalau saya pikir Bung Andika itu milik semua. Ya. Secara kelembagaan sebagai kader Karang Taruna, tentu beliau adalah salah satu ikon dari bagaimana Karang Taruna bisa memberikan kontribusi terbaik bagi wilayahnya, dalam hal ini wilayah Banten, gitu. Nah, kita bisa cerita panjang lah bagaimana beliau menempa dirinya dalam keorganisasian itu. Salah satunya dulu mengawali di Karang Taruna. Nah, jadi menurut saya ini penting untuk menjadi pembelajaran bagi adik-adik generasi muda, khususnya Karang Taruna yang ada di desa-desa, ya, di kelurahan-kelurahan yang kebetulan menyaksikan podcast ini, bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin selama kita punya keinginan, selama kita punya kemauan, dan selama kita punya konsistensi di dalam berjuang. Ada pepatah Latin yang sering dipakai oleh Karang Taruna yang mengatakan bahwa air yang melubangi batu itu bukan karena kekuatannya, tapi karena dia menetes pada tempat yang sama secara terus-menerus. Begitu. Artinya, ketika seseorang, kita Karang Taruna bisa melakukan sesuatu, itu bukan karena hanya semata-mata kita mampu melakukan sesuatu,
Bisa jadi itu karena kita lakukan itu secara terus-menerus. Kekuatan kita memang tidak besar, tapi kalau kita lakukan secara terus-menerus, bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Bung Andika misalnya salah satunya. Kita tahu persis ya, beliau meskipun berlatar belakang dari keluarga politik, ibundanya dulu adalah mantan gubernur Banten, tapi bagaimana perjalanan politik beliau itu kan tidak serta-merta. Kalau orang di sini kita bilang nggak ujuk-ujuk gitu ya. Beliau berproses hampir sekitar 15 tahun untuk mencapai posisi ini sekarang. Gitu. Bagaimana dulu beliau mengawalinya dari menjadi anggota, mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI. Kemudian beliau juga setelah 5 tahun mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, baru kemudian beliau mencalonkan diri menjadi wakil gubernur Banten. Artinya tadi proses yang beliau lakukan itu bukan sesuatu yang instan. Tapi kenapa beliau mampu? Karena beliau lakukan secara terus-menerus. Kalau menurut saya ini yang penting untuk dijadikan pembelajaran buat kita ya. Kadang-kadang kita berpikir gini, kalau memang kita mengandalkan, maaf ya, seandainya kita mau mengandalkan karena faktor kekeluargaan, bisa saja kan, begitu terjun di dunia politik langsung kan gitu, mencalonkan menjadi kepala daerah atau apa. Tapi kan tidak. Beliau tempa dirinya secara bertahap, step by step, dan itu bisa beliau lakukan. Makanya tadi kalau kaitan dengan beliau, saya bisa katakan bahwa seluruh kader Karang Taruna di Provinsi Banten bangga karena kita punya ikon dan kita sudah membuktikan kepada dunia. Nah ini yang menarik. Bahkan di tingkat nasional, ya, di tingkat nasional, Bung Andika itu sering dijadikan contoh kalau di acara-acara nasional oleh ketua umum pusat, sering mengatakan bahwa salah satu bukti bahwa Karang Taruna kuat, solid, dan mampu mencapai hal-hal yang oleh sebagian orang dikatakan tidak mungkin, itu contohnya salah satunya adalah Banten. Gitu. Bagaimana Karang Taruna di Banten dengan segenap kekuatan yang penuh, dengan segala kekurangan yang ada, bisa menunjukkan soliditas dan loyalitasnya sehingga mampu mengusung atau mendudukan kader terbaiknya menjadi wakil gubernur Banten. Ini tentu menjadi kebanggaan buat kita semua generasi muda. Nah, Bung Gatot sendiri, kalau kita memang melihat memang pas sekali ya sosok dari Ketua Karang Taruna Banten ini, sosok muda. Nah, sekarang kalau kita melihat memang seberapa penting menurut Bung Gatot sendiri peran anak muda di Banten ya, khususnya memang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang memang ada di masyarakat kita. Ya, saya katakan tadi itu ya, kita kalau balik lagi ke Banten, persoalan generasi muda yang kita hadapi, menurut saya tidak bisa dibilang hal yang hal yang sepele gitu, Pertama gini, ada fakta yang tidak bisa kita tepis bahwa sampai hari ini Banten itu masih menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Itu satu. Artinya ini kita punya soal. Kalau kita tahu, boleh dibilang 60 atau 70% dari pengangguran itu umumnya adalah masyarakat yang berusia muda, anak muda, kan itu. Nah, artinya kan ini menjadi soal buat kita. Nah, maka kalau ditanya seberapa penting, disinilah mungkin menurut saya peran dari mulai hulu ke hilir, Di hulu itu ada tentu tanggung jawab para pengambil kebijakan, pemimpin gitu ya. Ada kepala daerah, kemudian ada kepala dinas, sampai kepala desa, itu ada di hulu. Karena mereka lah yang membuat regulasi, yang mengatur agar bagaimana persoalan kepemudaan ini bisa terentaskan. Gitu. Tapi apa itu cukup? Menurut saya tidak cukup. Tidak cukup hanya mengandalkan peran pemimpin kita. Karena kita juga tahu bagaimana kehidupan sosial ya itu sangat dipengaruhi oleh perilaku sosial, dan perilaku sosial itu kan sulit juga kalau hanya mengandalkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau kepala daerah. Maka di sini anak muda baik itu secara personal maupun secara kelembagaan dibutuhkan kontribusinya untuk bisa ikut sama-sama menekan persoalan-persoalan kepemudaan yang ada di Banten. Di antaranya tadi salah satu adalah persoalan pengangguran di kalangan generasi muda. Nah, kita berharap itu. Bung, kalau kita ngelihat Bung Gatot ya, artinya memang peran anak muda sangat sentral sekali. Nah, permasalahan besar di Karang Taruna adalah mengenai
kesenjangan sosial atau permasalahan sosial di kalangan masyarakat kita. Selain memang permasalahan sosial yang memang kita harus selesaikan, adakah permasalahan-permasalahan yang lain yang memang harus diselesaikan juga oleh Karang Taruna di sini? Ya, secara umum Bung Faiz, kalau kita bicara permasalahan sosial itu kan sebenarnya dampak dari permasalahan sosial itu udah bisa ke persoalan-persoalan lain. Jadi artinya ketika kita bicara masalah sosial, maka sebenarnya ini sudah menyangkut masalah-masalah lain di luar hal sosial. Ya. Jadi dengan kata lain begini, apabila Karang Taruna sudah mau fokus mengatasi satu masalah sosial, maka disadari atau tidak, itu dianggap sudah bisa mengatasi masalah persoalan pendidikan, masalah persoalan kesehatan, masalah persoalan infrastruktur dan sebagainya. Karena ini saling terkait. Contoh misalnya tadi, tingkat pendapatan per kapita masyarakat. Kalau masalah sosial generasi muda salah satunya adalah pengentasan pengangguran. Apabila pengangguran sudah kita bisa entaskan, dengan kata lain generasi muda di Banten itu sudah lebih banyak yang kerja atau yang berwirausaha, maka menurut saya langsung atau tidak langsung ini berdampak pada tingkat kebutuhan hidup mereka, kebutuhan hidupnya, ya. Belanja kehidupan pribadinya makin naik, otomatis nanti pajaknya naik. Kalau pajaknya naik, otomatis PAD pemerintah naik. PAD pemerintah naik, otomatis juga pembangunan yang diberikan oleh pemerintah akan makin. Ini kan menurut saya siklus. Nah, makanya sebenarnya jawaban dari banyak persoalan tadi, kalau kita bisa meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakat kita, khususnya generasi muda, karena ini adalah generasi yang usia produktif ya, usia yang mempengaruhi. Ini akan mudah terjawab kalau persoalan generasi muda sudah terjawab dengan sendirinya menurut saya. Sektor kesehatan akan membaik, sektor pendidikan akan membaik dan sebagainya. Dan satu lagi yang perlu kita catat bahwa jangan salah, kita sekarang sedang menghadapi apa yang disebut dengan bonus demografi. Ya, Indonesia saat ini sedang menghadapi bonus demografi, termasuk di Banten. Di mana diprediksi mungkin sekitar tahun 2025 angka pemuda itu akan jauh lebih tinggi dibandingin angka usia-usia lain. Dan ini akan menjadi persoalan ketika persoalan-persoalan sosial generasi muda tidak bisa kita antisipasi dari sekarang. Ini akan menjadi kalau saya bilang sih bonus demografi yang akan berubah menjadi bencana demografi kalau persoalan sosial kepemudaan tidak kita pikirkan dan kita entaskan dari sekarang. Itu. Teman-teman serta sahabat-sahabat semua, ternyata pembahasan kita sangat menarik sekali. Tapi tidak lupa juga kita memberikan sapaan terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat yang sudah menjadi salah satu mitra partner kita. Di antaranya ada Karang Taruna Kecamatan Walantaka dan juga Karang Taruna Provinsi Banten ini yang sudah menjadi satu bagian daripada mitra dari podcast Rumah Inspiratif. Ada juga Baitul Mal Munzalan Indonesia BMI Banten, kemudian BMI Banten dan juga kelompok informasi masyarakat Kota Serang KIM ya. Bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya yang ingin bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan ini bersama kita ya. Di kesempatan sore hari kita bersama Sekjen Karang Taruna Provinsi Banten, Bung Gatot Yan, yang membahas tentang Karang Taruna dari desa membangun bangsa. Bangsa yang besar ternyata memang tidak lepas daripada peran pemuda yang juga memberikan banyak kontribusi kepada bangsa kita. Karena memang sekali lagi peran bangsa ini, peran anak muda ini sangat sentral sekali. Karena memang dulu juga Bung Karno pernah mengatakan berikan 10 pemuda kepadaku, maka akan ku goncangkan dunia. Nah ini sangat luar biasa nih. Nah sekarang anak muda, Bung Gatot, artinya memang anak muda menjadi salah satu Karang Taruna. Seberapa besar peran Karang Taruna menjadi kontrol sosial bagi kalangan? Mungkin civil society atau mungkin juga yang lainnya. Kalau kontrol sosial, saya bisa katakan bahwa memang kita tidak terlalu berada pada domain itu, Bung. Jadi Karang Taruna itu kan sejak kelahirannya juga memang sudah diarahkan ya, sudah koridornya itu sudah ditetapkan bahwa menjadi bagian dari mitra pemerintah, khususnya dalam pembangunan sektor kepemudaan. Lebih spesifiknya lagi tadi pembangunan di sektor kesejahteraan sosial generasi muda. Jadi kalau kontrol sosial mungkin itu akan menjadi domain sahabat-sahabat yang, meskipun itu bukan hal yang menurut saya bukan
bukan yang dilarang juga di Karang Taruna Iya. Kita lakukan, tetap kita lakukan, tapi tentunya pada koridor-koridor bagaimana kita membangun sinergi, bagaimana kita membangun komunikasi dan membangun konsultasi terhadap para pemangku kepentingan dan kebijakan agar pembangunan khususnya di bidang sosial bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kalau itu seperti itu. Teman-teman serta sahabat-sahabat, ternyata memang Karang Taruna ini menjadi salah satu pelopor juga bagi kalangan anak-anak muda di desa, supaya memang membangun pergerakan-pergerakan yang masif untuk membangun kehidupan bangsa kita lebih maju lagi. Sahabat-sahabat serta anak-anak muda yang ada di Banten, kita harus memang melihat sosok-sosok yang sangat luar biasa di Banten. Nah, kalau kita melihat nih Bung Gatot, di Banten juga terdiri dari 8 kota dan kabupaten yang tentunya memiliki permasalahan-permasalahan sosial yang berbeda-beda. Tentunya memang kalau kita lihat di kota Cilegon misalkan sebagai kota industri juga tidak lepas dari bagaimana peran masyarakat juga. Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, betul. Di situ mungkin peran Karang Taruna untuk menciptakan inovasi baru bagi kalangan anak muda seperti apa? Sejak awal, kalau tidak salah sejak tahun 80-an ya, tepatnya itu sejak keluarnya Permensos nomor 83, itu sebenarnya para pendahulu kita di Karang Taruna itu sudah merumuskan tentang pergeseran dari peran Karang Taruna. Nah, saya cerita sedikit begini. Kalau saat berdirinya tahun 60-an dulu, Karang Taruna itu kan karena dianggap sebagai wadah yang mengurangi kenakalan remaja pada waktu itu, maka Karang Taruna itu lebih dominan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ROK, rekreasi, olahraga, dan kesenian. Kan itu. Karang Taruna lebih. Nah, akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata tadi saya katakan di awal bahwa semakin maju suatu daerah, suatu negara, maka persoalan sosial akan menjadi semakin kompleks. Itu pula yang mungkin yang dihadapi oleh Indonesia tentunya. Nah, Indonesia di era Orde Baru sudah mengalami perubahan persoalan lagi, pergeseran persoalan. Di antaranya adalah tadi persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi generasi muda salah satunya itu menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap sepele. Nah, maka di sana di dalam Permensos 83 itu sudah mulai dituangkan bahwa peran organisasi Karang Taruna itu tidak hanya menyelenggarakan kegiatan rekreasi, olahraga, dan kesenian, tapi juga menyelenggarakan yang namanya usaha kesejahteraan sosial. Gitu. Jadi diarahkan, karena generasi muda itu kalau di era sekarang juga nggak bisa hanya dipikirkan berkegiatan saja, tapi kalau ya maaf perutnya juga lapar gitu kan, ketika dia punya kebutuhan harus meminta pada orang tua, kan tidak seperti itu. Makanya kenapa sekarang Karang Taruna lebih didorong agar konsentrasinya fokus juga kepada persoalan masalah peningkatan usaha kesejahteraan sosial khususnya di kalangan generasi muda. Itu upaya-upayanya Bung Faiz. Nah, kita Banten itu sebenarnya sudah sejak Bung Andika jadi ketua, sudah sejak 2010 concern pada persoalan usaha kesejahteraan sosial generasi muda Karang Taruna. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit ya, hampir setiap tahun secara rutin kita bekerja sama dengan instansi terkait itu melakukan yang namanya seleksi Karang Taruna Percontohan. Nah, dari seleksi Karang Taruna Percontohan itu pertama, aspek yang kita nilai itu memang pada seleksi ini adalah yang kita paling nilai itu adalah aspek kewirausahaan. Jadi kalau ada organisasi Karang Taruna yang sudah melakukan kegiatan yang bersifat kewirausahaan, maka dia berpotensi untuk mengikuti seleksi ini. Itu yang kedua. Yang kedua, dari hasil seleksi, reward atau hadiah yang kita berikan juga tadi kita memberikan hadiah atau penghargaan yang berorientasi pada peningkatan usaha kewirausahaan dari Karang Taruna itu sendiri. Contohnya misalnya setiap tahun hadiah yang kita berikan itu selalu berbentuk peralatan atau permesinan yang kita arahkan agar ini bisa digunakan untuk berwirausaha bagi Karang Taruna. Ini sebenarnya
langkah kita, upaya-upaya kita pengurus Karang Taruna Provinsi, upaya Bung Andika Hazruni untuk tadi mendorong dan menstimulasi agar generasi muda khususnya Karang Taruna mulai peduli, mulai gemar, mulai melakukan, dan kita berharap mereka mulai sukses melalui kewirausahaan. Gitu Bu Pai. Nah, Karang Taruna Provinsi sendiri apakah sudah melakukan pemetaan terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang memang berbeda-beda setiap wilayahnya? Betul. Secara spesifik memang belum ya, karena ini Banten kan terdiri dari 1.555 desa. Tapi secara umum per wilayah kita sudah melihat. Karena begini, persoalan sosial ini sebenarnya tidak lepas dari kondisi sosial lingkungan atau wilayah itu sendiri. Contoh misalnya kabupaten kota yang sudah berciri perkotaan, maka masalah-masalah sosial itu umumnya memang masalah-masalah sosial atau persoalan-persoalan yang erat hubungannya dengan kehidupan dari masyarakat perkotaan, misalnya begitu. Begitu juga sebaliknya. Jika wilayah-wilayah pedesaan, maka masalah-masalah sosial itu biasanya munculnya tadi kesulitan soal pekerjaan, begitu ya. Kemudian akses terhadap pendidikan, gitu ya, akses terhadap kesehatan dan sebagainya. Itu masalah-masalah sosial. Jadi pemetaannya sudah kita lakukan. Nah, tentunya juga ini ada pembangunan yang tidak merata juga, ini juga menjadi garis titik tolak yang harus juga kita lihat nih Pak ya. Artinya memang permasalahan potensi setiap daerah itu pasti akan berbeda-beda. Nah, kayak misalkan kita ambil contoh di Lebak Pak. Nah, peran Karang Taruna melihat bagaimana situasi di Lebak berbeda dengan kota-kota yang lain. Betul. Ya, itu tadi kaitan tadi dengan bagaimana pemetaan masalah sosial. Kami dari Karang Taruna Provinsi Banten juga tentu melakukan pendekatan yang berbeda-beda dalam mendorong generasi muda Karang Taruna, khususnya generasi muda desa-desa, kaitan dengan bagaimana mereka memilih dan melakukan jenis dari kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif. Gitu. Misalnya saya ambil contoh tadi, kalau dicontohkan Lebak dan Pandeglang, generasi muda Karang Tarunanya itu lebih banyak kita dorong untuk mendalami sektor misalnya pertanian dan sektor perikanan dan peternakan. Karena memang di sana sangat potensial untuk dilakukan itu. Gitu ya. Berbeda halnya misalnya teman-teman Karang Taruna yang ada di wilayah Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, gitu kan. Persoalan sosial atau persoalan kebutuhan ekonomi yang dihadapi generasi masyarakat di sana tentu erat kaitannya dengan kebutuhan yang yang identik dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, misalnya sektor perdagangan, gitu ya, kemudian sektor jasa, gitu. Maka Karang Taruna di sana juga kita dorong untuk bisa beradaptasi dalam penyediaan kebutuhan dari masyarakat setempat yang diorientasikan pada kewirausahaan bersama. Itu ya, lebih kurang baik. Ternyata memang banyak juga nih teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya permasalahan-permasalahan yang memang belum selesai juga. Harusnya memang kita sebagai anak muda lebih banyak peduli ya tentang meningkatkan kesejahteraan sosial, karena memang bangsa kita tidak akan besar tanpa ada ikut serta dari peran pemuda. Karena memang biasanya kalau yang tua-tua identiknya sibuk mengurusi diri nih. Betul. Ya itulah tugas anak-anak muda gitu kan. Dan ini juga penting bagi kita anak-anak muda. Yuk hari ini bergerak ya, apa yang bisa kita lakukan. Lebih baik anak muda ini lebih berorientasi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan daripada kita harus bekerja untuk ya tempat-tempat yang sektor tidak bisa membangun wilayah kita ya. Ini juga penting. Ayo disoroti anak muda, karena memang semangat anak muda ini berbeda ya Pak ya. Betul. Semangat anak muda berbeda dengan semangat anak muda itu kalau saya lihat ini kan ya tadi seperti Bung Faiz bilang, mengambil apa yang pernah disampaikan Bung Karno, begitu yakin bahwa dengan 10 pemuda beliau bisa mengguncang dunia. Apalagi sekarang nuansanya masih bernuansa hari kemerdekaan ya. Kita berharap mudah-mudahan semangat kemerdekaan ini terus bisa kita gelorakan dalam artian tadi sebenarnya bukan hanya sebatas semangat bahwa kita sudah merdeka, kemudian lomba-lomba gitu kan, tapi semangat bagaimana kita mengisi kemerdekaan dalam versi Karang Taruna. Mengisi kemerdekaan dalam konteks Karang Taruna itu sebenarnya bisa diterjemahkan dalam
pada wilayah yang paling sempit sampai pada wilayah yang paling luas. Pada wilayah yang paling sederhana, mengisi kemerdekaan versi Karang Taruna adalah mari bebaskan generasi muda Karang Taruna dari persoalan ekonomi. Salah satunya dengan tadi membumikan kewirausahaan. Gitu. Dengan membumikan kewirausahaan. Sekarang kan gini Bung Faiz, Karang Taruna itu organisasi sosial. Bagaimana kita mau berbuat sosial apabila kita sendiri, kader Karang Taruna sendiri masih menjadi bagian dari penyandang masalah sosial? Ini kan bisa, ya kan? Gitu. Bagaimana Karang Taruna mau berbuat sosial ke masyarakat kalau dirinya sendiri masih menjadi masalah sosial itu sendiri? Gitu. Makanya tadi saya sering mendorong, ayo kader-kader Karang Taruna bebaskan dulu diri kalian dari persoalan sosial. Persoalan sosial yang paling menyulitkan gerak kita itu biasanya tadi persoalan seputar kebutuhan hidup. Ya, persoalan seputar itu tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau kader Karang Taruna sudah berwirausasaha, kebutuhan ekonominya sudah cukup, bahkan dia bisa mengajak teman-temannya untuk ikut berwirausaha sama dia, ini menurut saya sudah menjadi pahlawan Karang Taruna. Dalam skala kecil. Dalam skala yang paling besar itu ada di hulunya. Apa? Kita harus mulai belajar menggeser paradigma yang dimiliki orang Karang Taruna itu dari grassroots leader menjadi social leader. Jadi kita harus mulai geser kader-kader Karang Taruna kita, konsep mindset kita itu dari grassroots leader menjadi social leader. Kalau sekarang ini Karang Taruna, ya katakanlah Bung Faiz ini adalah grassroots leader di Kecamatan Walantaka, kita harus bantu sama-sama, dorong terus agar Bung Faiz ini menjadi social leader di tingkat Kota Serang atau bahkan di tingkat Provinsi Banten. Karena dengan begitu, maka kader-kader Karang Taruna bisa ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kan gitu. Bisa ikut mempengaruhi, bisa ikut membuat perda, bisa ikut intervensi dalam pembuatan pergub yang tentunya intervensi dalam artian yang positif adalah tadi memasukkan kepentingan-kepentingan generasi muda pada regulasi yang sedang dibuat atau yang akan dibuat oleh pemerintah. Kalau generasi muda tidak ada di dalam sistem, tidak ada, bagaimana kita bisa campur tangan ketika kekuasaan tidak berpihak pada kepentingan generasi muda? Itu mungkin persoalan. Nah, Bung Gatot, kalau kita melihat sekarang kontestasi di era milenial sekarang banyak peran-peran muda ikut bercampur tangan nih. Betul. Nah, kalau Bung Gatot melihat itu semua, menurut versi kacamata Karang Taruna seperti apa nih? Kalau saya pribadi sangat bangga. Karang Taruna, saya dalam setiap putaran pileg ya, termasuk pileg 2 tahun yang lalu, itu saya sangat respect dan sangat support kepada teman-teman Karang Taruna yang ikut berkontestasi, ikut mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Ya, kita tidak melihat dari warnanya partainya, karena kalau bicara warna, Karang Taruna ini organisasi kalau secara politik itu multi warna. Di semua tingkatan, Bung, tidak hanya di Banten, di nasional dimanapun. Jadi tidak bisa disebutkan bahwa Karang Taruna itu milik dari partai politik, tidak. Semua kader kita saya kemarin mencatat begitu banyak teman-teman kita yang maju, dan itu hampir dari semua partai ada. Dari semua partai ada. Nah, kenapa saya melihat ini penting tadi? Bicara pengentasan masalah sosial itu kompleks persoalannya, Bu. Kalau bicara Karang Taruna kan tugasnya penanganan masalah sosial. Penanganan masalah sosial ini masalah yang sangat kompleks dan dia butuh campur tangan atau butuh penyelesaian dari hulu sampai ke hilir. Dari atasnya ya sampai ke muaranya itu harus diselesaikan, baru masalah sosial itu bisa terentaskan. Nah, Karang Taruna ada di mana? Karang Taruna itu adanya di hilir, Bu. Gitu loh. Karang Taruna hanyalah bagian dari masyarakat yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat, kemudian membantu pemerintah menjadi pengentas masalah sosial gitu. Artinya di hulunya ini juga harus ada Karang Taruna.
Di hulunya itu siapa? Di hulunya itu adalah para pemangku kepentingan, para pemilik kebijakan, para pembuat perda, para pembuat aturan, para kepala dinas, para kepala. Di hulunya ada itu. Makanya kenapa tadi saya mendorong kader-kader Karang Taruna ketika dia mau nyalek, karena berharap tadi kalau sudah jadi anggota DPRD, baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi, kita berharap mereka bisa ikut intervensi dalam pembuatan perda yang kaitannya dengan tadi pengentasan masalah sosial maupun kaitan dengan pembangunan sektor generasi muda. Kalau kita tidak ada kalau Karang Taruna tidak ada di dalamnya, bagaimana Karang Taruna? Anda tahu sendiri bagaimana tarik menarik kepentingan partai politik dalam membuat satu regulasi itu sudah bukan rahasia umum lagi. Nah, kalau seandainya ada anggota dewan yang memang kader Karang Taruna atau ada wakil gubernur kader Karang Taruna atau kalau seandainya nanti ada gubernurnya dari Karang Taruna, maka menurut saya kepentingan Karang Taruna, kepentingan pengentasan masalah sosial dan kepentingan pembangunan generasi muda akan makin mudah kita lakukan ke depannya, insya Allah. Karena memang kita bisa melihat peran anak muda itu ketika memang dia menjalankan segala sesuatu skip dia lari. Dan ini yang dibutuhkan ya. Ini yang dibutuhkan. Dan peran anak muda sangat sentral sekali ya Bung Gatot saat ini. Teman-teman serta sahabat-sahabat, perbincangan kita sangat menarik. Ternyata memang tidak terasa nih Bung Gatot. Betul. Kita akan di akhir penghujung, dan sebelum di akhir penghujung mungkin Bung Gatot bisa memberikan satu closing statement. Baik. Oke, terima kasih Bung Faiz. Teman-teman generasi muda, khususnya Anda penggiat Karang Taruna, wabil khusus juga Anda para generasi muda yang ada di seluruh Provinsi Banten, jangan pernah merasa lelah untuk berbuat, jangan pernah merasa letih, dan yang paling penting jangan pernah merasa apa yang Anda lakukan itu sebuah kesia-siaan, gitu ya. Lelah itu biasa, tapi mengeluh itu bukan anak muda. Jadi terus semangat, karena filosofi yang sering kali saya kemukakan bahwa letak arti penting manusia itu bukan dari apa yang ia hasilkan, tapi lebih kepada apa yang ia rencanakan. Itu saja dari saya, Bung Faiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Teman-teman serta sahabat-sahabat, itulah akhir dari closing statement dari seorang Bung Gatot Yan ya. Beliau adalah Sekjen Karang Taruna Provinsi Banten di acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi dengan tema Karang Taruna dari Desa Membangun Bangsa bersama podcast Rumah Inspiratif. Akhirnya saya yang bertugas, saya Faiz Firdaus dan juga Bung. Saya Gatot Yan S. Mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bung Faiz.